Nusa Tenggara Barat terdiri atas dua pulau besar, yaitu Lombok dan Sumbawa. Pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16, Islam mulai masuk ke Lombok. Wilayah Bayan diduga sebagai pintu gerbang masuknya Islam pertama kali ke Pulau Lombok. Akan tetapi, siapa yang membawanya masih belum bisa disampaikan. Sebab ada yang mengatakan bahwa proses masuknya Islam di Lombok dibawa oleh Ghaus Abdul Razak dari Baghdad. Sementara versi lain menyebutkan bahwa penyiar Islam pertama adalah Sunan Prapen dari Jawa. Bukti perkembangan Islam di Lombok dapat dilihat dari banyaknya peninggalan yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Antara lain berupa naskah-naskah lama yang ditulis pada daun lontar, kulit kambing, atau bambu. Kitab yang konon dibawa oleh Sunan Prapen tersebut sekarang disimpan oleh pemangku adat Bayan. Selain itu, ada pula Masjid Kuno Bayan Belek yang didirikan pada abad ke-17. Peninggalan Islam ini diyakini sebagai masjid pertama yang berdiri di Pulau Lombok. Menurut beberapa versi, Masjid Kuno Bayan Belek ini dibangun oleh seorang penghulu yang merupakan orang pertama di Bayan yang memeluk agama Islam sekitar abad ke-16 Masehi. Masjid Kuno Bayan Belek yang didirikan sekitar 300 tahun lalu hingga kini belum diketahui secara pasti siapa yang mendirikannya. Beberapa cerita yang lain juga menyebutkan Sunan Girilah yang membangun masjid ini. Ada juga yang menyebutkan bahwa masjid ini dibangun oleh Sunan Prapen atau yang dikenal dengan nama Pangeran Senopati, yang tak lain merupakan cucu dari Sunan Giri. Terdapat beberapa makam mengelilingi bangunan masjid. Makam-makam tersebut merupakan makam para kiai yang membawa Islam dan menyebarluaskannya di Lombok pada zaman dahulu. Namun, yang tercatat pada makam tersebut antara lain Pelawangan, Anyar, Titi Mas 10, Sesaid, dan Karangsalah. Makam-makam ini berbentuk seperti rumah dengan dinding anyaman dari bambu. Konstruksi bangunan Masjid Kuno Bayan Belek terbuat dari bahan kayu dan bambu. Masjid ini mempunyai atap 2 tingkat, berbentuk limasan dan memiliki mahkota pada bagian puncaknya. Bangunan masjid berdena persegi 4 berukuran 9 x 9 meter persegi dengan tinggi sampai bumbungan 5,16 meter. Pondasi dari tanah liat dan lantai ditinggikan 60 cm dari permukaan tanah. Dinding terbuat dari bambu dan berpintu 1. Atap masjid bertumpeng 2 dari bahan bambu, ijuk dan alang-alang, dan atap tumpeng pertama menjurai ke bawah sangat rendah sehingga pintu masuk ke ruang masjid sangat pendek yang mengharuskan orang membungkuk apabila masuk ke dalam masjid. Di puncak atap ditutup dengan mahkota yang disebut dengan tepak atau pasu. Di depan pintu masuk bagian luar ada sebuah palung semen yang digunakan sebagai tempat wudhu jika akan masuk masjid. Dalam keseharian Masjid Kuno Bayan Belek tidak lagi digunakan oleh masyarakat sekitar. Tak sembarang orang bisa masuk ke dalam masjid karena tidak difungsikan sebagai tempat beribadah sehari-hari, karena pembangunannya memiliki kapasitas 40 orang saja. Namun, masjid ini akan kembali ramai pada hari-hari besar agama Islam, seperti pada saat perayaan Maulid Adat, Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, ritual ngasah ngaponen sesonggan, hingga pernikahan tampah wirang. Pada perayaan acara ini, para pengunjung yang ingin mengikuti proses upacara diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang ada. Semisal harus menggunakan baju adat Sasak seperti dodot dan sapu untuk laki-laki, sementara sinjang dan kemben untuk perempuan. Terima kasih
karena telah menonton video ini. Kami sangat-sangat senang atas segala bentuk support dan dukungan dari teman-teman.